Sidang paripurna DPRD Kabupaten Mamasa yang berlangsung hari ini 30 November 2021 di kantor DPRD Kabupaten Mamasa dengan agenda pandangan praksi-praksi terkait APBD tahun 2022. Sekalipun dalam pemaparan praksi-praksi Raperda APBD tahun 2022, namun setelah semua praksi memberikan pandangan, sempat terjadi ketegangan dan dihujani instruksi. Iya, jadi saya mohon maaf. Dewan bersama anggota Dewan dan ini Pak Kajari, Pak Polres, Selon 2 dan 4 dan seluruh staf. Pertemuan itu yang menjadi penekanan, dan saya sebagai menambahkan dan melengkapi argumentasi dari terbuka dan publik wajib tahu apa yang terjadi dengan si arus keuangan kita. Nah, juru bicara praksi itu merepresentasikan seluruh pandangan. Kita tolong kepada Bapak Presiden, silakan menyampaikan poin yang ada perubahan postur yang begitu signifikan. Pertama, pos 37, kemudian akan dengan pendapatan yang nominal 31. Dan karena pendapatan asli daerah dari retribusi tinggal 1.263.000.000. Ini Pemda atau tidak mengurus daerah ini? Iya. Saya mohon maaf karena saya dengan Pak Ketua Fraksi tidak sempat hari tadi, tapi saya pikir kita untuk poin retribusi daerah ini berkisar sekitar 6 miliar. Nah, kenapa hari ini tinggal 1 miliar lebih? Sehingga saya katakan bahwa apa kita serius urus daerah atau seperti apa? Itu poin yang pertama, pimpinan. Sehingga saya menanyakan secara betul Pemda ini serius untuk mengurus daerah, meningkatkan PAD atau sekedar berjalan mundur. Ini lebih kacau lagi. Ini poin pertama, pimpinan. Yang kedua, soal belanja. Ini postur sebelumnya 1.014 miliar sekian. Yaitu 1.019 miliar. Ada peningkatan belanja sekitar berapa miliar? Iya. Selain banyak sekali kata pimpinan minta untuk lebih efisien, sehingga bahwa akibat dari belanja yang terlalu besar itu timbullah defisit sekitar 115 miliar. Ini angka yang begitu tinggi untuk Kabupaten Mamasa. Kita mendapat dari mana besar itu? Oke, jangan potong dulu pimpinan. Selanjutnya, akibat dari defisit yang besar itu 115 miliar, kemudian pada poin pembiayaan ini diklarifikasi, mudah-mudahan Pak Bupati bisa mengkasih sebentar. Pembiayaan itu ada penerimaan pembiayaan 14 miliar sekian. Yang notabene kemarin kita sepakati bahwa 28 M itu berarti transfer dana PEN yang masuk tahun ini tetapi tidak sempat terrealisasi. Sehingga itu menjadi bagian silpa tahun ini. Kan seperti itu kesepakatan kita kemarin. Dalam penerimaan pinjaman daerah itu kemudian bertambah menjadi 108 lebih sekian. Yang kemarin itu hanya sekitar 100. Jadi ada peningkatan hari ini terhadap penerimaan pinjaman daerah. Untuk catat karena yang aneh bagi publik hari ini adalah yang selama ini beredar isu bahwa pinjaman kita terhadap PT SCB itu hanya sekitar 97,4 miliar. Tetapi kenapa meningkat menjadi 186 miliar sekian? Ini apa dengan itu? Ini kan publik harus tahu supaya jangan kita digoncang-gancingkan oleh isu-isu bahwa DPR tidak becus. Mohon maaf ini pimpinan. Jalannya di sini sekitar 100 berapa ya? 100. Catat lagi pimpinan karena publik harus ketahui. Iya, apa gunanya kami berpendapat fraksi selama tidak pernah terrealisasi? Jadi biarkan publik tahu hari ini. Saya mohon maaf pimpinan, saya mau jelaskan tadi bahwa yang 186 itu ada sekitar 116 atau 114 miliar. Saya angka siluman itu. Tetapi menurut pimpinan kemarin itu adalah bagian skenario untuk menutupi defisit kita. Ya, ini publik harus tahu pimpinan. Kemudian besok lusa publik bertanya, saya menjadi penanggung jawab untuk menjelaskan itu. Bapak Ibu sekalian, ini saya harus buka karena kondisi kita hari ini adalah defisit yang terlalu besar. Sehingga menutupi itu maka dibuatlah sebenarnya angka-angka siluman untuk menutupi itu. Kalau cash flow menurut pimpinan tidak bisa berjalan lancar, maka alternatif terburuknya adalah lagi
siapa yang kemudian mesti sepakat terhadap pinjaman itu? Terakhir, ini menyangkut dana pen. Dana pen fraksi kami jelas, mana itu fraksi saya. Bunganya sekitar 5,66%. Atau tahun depan kita harus bayar pokok dan bunga. Akibat dari pinjaman pen itu timbullah sebesar 5,16 yang harus kita bayarkan tahun depan itu sekitar 6 miliar. Ditambah dengan biaya pengelolaan dan biaya provisi itu. Kali 5 tahun ke depan, berarti ada angka yang bertambah, ini pokok pinjaman sekitar 28 miliar pimpinan. Maksudnya, timbulnya angka sebesar itu 5 tahun ke depan. Itu berarti bahwa daerah ini hanya menumpuk hutang selama 5 tahun ke depan sebesar 28 miliar. Coba kita akumulasikan. Biaya defisit hari ini 115 menurut catatan postur yang terakhir, ditambah 28 itu bisa kita bayangkan proyeksi hutang 2026 karena 5 tahun ke depan. Sebab tidak masuk pimpinan. Di sisi lain kita tambah terus pendapatan belanja, sementara hari ini kita saksikan pendapatan dari menurun menjadi 1,2 miliar. Ini ada apa dengan itu? Dan saya serahkan kepada pimpinan untuk menjelaskan ke publik kalau ada yang bertanya soal itu. Saya kemudian tidak mau kalau Bapak Ibu Dewan sekalian ini menjadi bulan-bulanan di masyarakat. Memang sudah tidak berubah dan tidak becus selama ini. Jadi banyak yang sebenarnya ingin saya sampaikan, tetapi pimpinan kita ada 3 hal yang terakhir jalan. Saya sepakat dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu Dewan. Ada begitu banyak ruas jalan yang hari ini yang harus direspon secara cepat oleh Pemda hari ini. Kemudian yang kedua, mengenai kejadian beberapa waktu yang lalu, ketika pemerintah Kabupaten Mamasa ini kemudian oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apa itu? Kejadian kecurangan dalam seleksi CPNS 2021. Jadi melalui kesempatan ini kami memohon kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas siapa aktor-aktor bejat dan sesat yang dalam permainan itu. Ini betul-betul melukai dunia pemerintah masa. Saya mohon untuk diusut itu karena kami tidak mau pimpinan generasi kami kemudian dirampas haknya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Yang ketiga, ini terlalu banyak tuntutan yang harus pemerintah desa sampai saat ini belum dibayarkan. Bagian keuangan untuk segera memproses hak-haknya aparat-aparat desa itu. Katakan Pak Bupati ada, mungkin aparatnya ada, mohon untuk dicatat. Kita tidak desa ini banyak turun ke jalan. Satu lagi, bagian dari penegak praksi. Iya. Satu lagi dengan kesempatan yang terlalu banyak. Satu lagi ini bagian dari depan. Satu lagi. Terima kasih Pak. Iya. Saya kira pimpinan ini pandangan fraksi dan tidak ada lagi pandangan fraksi. Siap, makanya Bapak Ibu tolong kita nampilnya Saya kira silakan dilanjutkan Pak. Saya mohon izin ya, karena sudah lagi ini soal kepentingan umum. Iya. Kemarin kita disuguhkan dengan pemandangan yang tidak terlalu baik. Kemudian ditandu dari Bunturea menuju ke kota jantung kota Mamasa, Pak. Ya, jadi kami usulkan kepada Pak Bupati supaya diperintahkan kepada OPD untuk segera membuat bagaimana supaya kalau besok lusa tidur mereka cepat direspon, Pak. Saya tidak mau saya tidak menerima kalau alasan itu sebagai jalan yang tidak baik atau mobil yang tidak tembus. Ya, mohon dicatat. Akhirnya suara. Tapi tadi kan sudah diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan bersihnya. Itu tergantung kepada explore. Supaya jangan ada terpleset dengan tidak sampai kita dianggap betul-betul saja kita asal-asalan saja. Sehingga Pak harus menjelaskan kepada publik bahwa jangan kita diberikan keras untuk hari ini. Kita sekarang tidak tahu bahwa kami ini tidak bekerja dan kami ini bahwa saya sebenarnya sudah.
Saya kira jangan sampai ini hanya menjadi panggung untuk Sudah. Ini sebelum saya berbicara, teman-teman, mari kita memberikan hati kita masing-masing sehingga pembicaraan saya ini bisa didengar. Bukan suatu pengambilan keputusan untuk ditetapkan betul daerah. Hari ini kita tanggal 30 November merupakan suatu jadwal untuk kesepahaman bersama. Makanya saya sampaikan bahwa dalam pendapat akhir, karena keinginan kami ada 4 fraksi ini setelah tumpah itu evaluasi dari provinsi dan disepakati untuk diajarkan sebagai suatu. Terima kasih. Karena semua fraksi menyatakan setuju terhadap ini, tahun anggaran 2022 kita setujui bersama. Benar. Dari tadi saya tapi Pak, terus tiba-tiba masuk Pak Yohanes Prako. Makanya saya bilang tolong diatur. Ya, siap. Berbicara di ruangan ini dan memperjuangkan masyarakat, bukan pribadi, Pak. Iya. Jadi pertama ini jangan saya dipotong. Kita melaksanakan paritus. Iya. Ini kemungkinan selama jadi bupati tidak pernah berhenti itu namanya usulan. Iya. Dan usulan itu saja diusul. Tidak pernah ada. Nah, saya kira soal usulan fraksi kami ini hanya dibuat sandiwara. Ini mohon maaf Pak Bupati. Jadi setiap pada fraksi kami ini jadi sandiwara. Terus yang kedua, waktu Bapak membangun pasar sementara, ada kesepakatan kita bahwa saya berbuat di sini harus semua aman, karena di bawah juga adalah masyarakat saya. Ingat Pak, susun di sebelah itu sudah susun lokasi. Ada pasar di bawah, ada pasar di atas. Masyarakat meminta saya untuk ketemu dengan Bapak. Akan membuat drainase, tidak pernah dibuat. Ya, ini mohon maaf. Kemudian masih ada 23 guru honorer sejak 2009 dibayarkan. Belum dibayarkan. Ini bagian daripada mencederai dunia pendidikan kabupaten. Ya, makanya sering saya posting, Bupati ada dengan kepala dinas pendidikan, mau-maunya. Saya Pak selalu ketemu Pak Wati. Oh sudah ada, sampai di sana pulang lagi. Coba sudah 4 kali anak-anak pulang. Ini bukan kepentingan saya Pak, bukan kepentingan saya. Iya. Kemudian Bapak kelihatan selama ini tidak konsisten berbicara, baik berbicara lisan maupun tulisan. Bapak ini tidak konsisten. Maka tempat ini saya mengatakan Bapak ini mengadakan pembohongan. Ini benar. Ini apa? Kenapa ada tidak ada? Sudah Pak, kita lanjutkan. Iya, selanjutnya saya memberi kesempatan kepada saudara sekretaris. Tadi saya bilang jangan saya dipotong. Poinnya sudah dapat. Poinnya sudah didapat. Jadi begini, ketua pemimpin. Poinnya sudah dapat. Bagaimana hasil paripurna Pak? Ya, pembahasan proses hari ini setelah dilakukan paripurna yang terakhir. Jadi saya kira jalan dengan baik, alhamdulillah. Tinggal ini selanjutnya akan diselesaikan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan lanjutan dari APBD. Oleh itu yang terjadi hari ini mulai dari A sampai Z berjalan lancar dan baik. Adapun dinamika di Madura dalam Tadi ada ribut-ribut Pak Bupati. Oh ya, Menyinggung juga mungkin pribadinya Pak Bupati. Bagaimana? itu saya hanya simpan, catat. Yang penting nanti dia juga bersudah. Yang penting bersudah bisa bertanggung. Strategi Pemda mendalangi defisit Pak bagaimana depan? Ya itu akan dibicarakan lagi. Tentu ada tim yang akan membicarakan. Pak Bupati tadi ada Ya, bagaimana supaya APBD ini TAD bisa meningkat, kemudian ada hal-hal lain untuk memperbaiki. Tapi semua itu kita akan ada. Jadi apakah benar-benar kan dana PEN ini akan ditolak Pak Bu? ada istilah
campaign itu sudah jalan, Ya. nggak ada istilah. Siap-siap. Ya, oke.